Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Warta Bola. Kali ini, kami akan menyajikan berita bola yang akurat di dalam maupun di luar negeri. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, agar sobat tidak ketinggalan dengan informasi tentang sepak bola yang akan kami sajikan berikutnya. Disorot media Inggris, Egy Maulana Fikri disebut Lionel Messi-nya Indonesia. Indonesia patut berbangga karena memiliki pesepak bola bernama Egy Maulana Fikri, sebab kehebatannya dalam bermain sepak bola jelas tak perlu diragukan lagi. Bahkan media asal Inggris yakni The Sun, mengakui kehebatan pemain FK Senika itu seperti Lionel Messi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan The Sun pada Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022, media asal Inggris itu membahas terkait pemain-pemain dari mancanegara yang pernah disebut The Next Lionel Messi. Mereka tepatnya lebih membahas bagaimana karir para pesepak bola yang dulunya pernah disamakan dengan mantan mega bintang Barcelona tersebut. Pada artikel itu, The Sun menyebut sejumlah nama yang dinilai mirip dengan gaya permainan Lionel Messi, seperti halnya Mohamed Salah, Martin Odegaard, Marco Marin, Takefusa Kubo, dan menariknya Egy Maulana Fikri juga disinggung media besar Inggris tersebut. Egy sendiri disebut The Next Messi karena prestasinya yang luar biasa. Meski baru berusia 21 tahun, The Sun kagum dengan pengalaman Egy yang sudah memiliki banyak pertandingan internasional. Gara-gara penampilan Egy itu, pemain kelahiran Medan tersebut pun pada akhirnya mampu menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Pada 2018, Egy lantas memutuskan untuk membangun karirnya di luar negeri bersama Lechia Gdańsk, salah satu di Liga Polandia. Tak lama kemudian Egy pindah ke FK Senika, klub yang bermain di Liga Slovakia pada musim panas 2021 yang lalu. Sejak saat itu, penampilan Egy semakin membaik dan kini baru saja mendapatkan kontrak baru dari FK Senika hingga 2023. Segala pencapaian Egy itulah dan tentunya cara bermainnya yang membuat The Sun merasa Egy Maulana Fikri layak disebut Messi-nya Indonesia. Di usianya yang baru 21 tahun, Egy sudah menjadi pemain internasional yang luar biasa di level pemuda. Dia telah mencetak 15 gol dalam 16 pertandingan untuk Indonesia U19, menarik perhatian klub-klub besar di Eropa. Bunyi pernyataan The Sun, dalam artikel berjudul One and Only What Happened to Players Called The Next Messi, Rabu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Lalu, Egy memilih Lechia Gdańsk di mana ia juga tampil mengesankan bagi tim cadangan, mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan di kasta keempat Polandia. Tambah keterangan The Sun, kemudian dia melakukan debut penuh pada tahun 2020 dan sekarang menjadi pemain internasional senior dengan 6 caps untuk Indonesia. Sejak itu dia pindah ke klub Slovenia FK Senika. Lanjut media asal Inggris tersebut, tentunya diharapkan karir Egy bisa terus menanjak dan sanggup menggapai mimpinya, termasuk keinginan Egy untuk bermain di Liga Spanyol. Egy berharap, dia bisa bermain di Spanyol, di Liga Spanyol. Dia tahu itu tidak mudah, tapi Egy punya mimpi itu, hingga kini. Beralih ke berita, Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia hancurkan tim Asia Tengah dan raksasa Eropa, bukan Asia Tenggara. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia hancurkan Asia Tengah dan raksasa Eropa. Terbukti, lawan-lawan timnas Indonesia yang disiapkan PSSI pada FIFA Matchday Maret hingga selanjutnya berasal dari Asia Tengah. Mereka ialah Uzbekistan dan Tajikistan. Sementara itu, raksasa Eropa yang dimaksud adalah runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia. Kemudian FIFA Matchday, kita sudah bersurat ke Kroasia, Tajikistan dan Uzbekistan. Ranking FIFA mereka sangat tinggi. Jika kami bisa mendapatkan hasil baik, tentunya bakal mendongkrak posisi kami, kata Muhammad Iriawan dalam konferensi pers pasca laga timnas Indonesia lawan Timor Leste. Setahun ini sudah kami atur, sudah ada programnya, minimal kita menduduki peringkat 150 di FIFA, jadi kita mencari lawan yang peringkatnya jauh di atas kita, lanjut pria yang biasa disapa Iwan Bule ini. Secara peringkat, ketiga negara di atas jauh di atas timnas Indonesia yang kini menempati posisi 160 dunia. Saat ini, Kroasia menempati posisi 15 dunia, disusul Uzbekistan, 84, dan Tajikistan, 116. Jika timnas Indonesia meraih kemenangan atas negara-negara di atas, posisi timnas Indonesia praktis melonjak, bukan tak mungkin, target posisi 150 di ranking FIFA dapat tercapai sebelum 2022 berakhir.
Karena itu, demi memberi perlawanan kepada negara-negara di atas, Shin Tae-yong meminta permohonan kepada PSSI dan pemerintah dalam hal ini Kemenpora. Ia meminta proses naturalisasi 4 pemain keturunan, yakni Ragnar Oratmangun, Miss Hughes, Sandy Walsh dan Jordi Amat, dipercepat. Shin Tae-yong yakin, performa timnas Indonesia bakal meningkat seiring kehadiran nama-nama di atas. Timnas Indonesia juga membutuhkan 4 nama di atas, saat turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Juni tahun 2022. Saya berharap proses semua pemain naturalisasi dipercepat, dan mengubah atau mengganti kewarganegaraan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga melawan Timor Leste. Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI jika proses ini dipercepat, lanjut Shin Tae-yong. Beralih ke berita, Persebaya Surabaya cuma punya 4 pemain cadangan jelang hadapi PSIS Semarang di Liga 1 2021-2022. Persebaya Surabaya cuma punya 4 pemain cadangan jelang menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-22 Liga 1, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022 malam, waktu Indonesia Barat. Penyebabnya karena ada 12 pemain mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu berarti, hanya 15 pemain Persebaya Surabaya yang tersedia saat ini. Sejumlah pemain Persebaya Surabaya dinyatakan positif COVID-19 pada tes PCR, Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Persebaya Surabaya sempat mengajukan penundaan laga karena pada tes kemarin, Persebaya hanya menyisakan 13 pemain. Berdasarkan regulasi Liga 1 tahun 2021-2022 pasal 52 nomor 7, disebutkan jika pemain dalam satu tim berjumlah kurang dari 14 orang, maka laga akan ditunda. Namun, pada tes PCR yang diselenggarakan Rabu pagi, tanggal 2 Februari tahun 2022, jumlah pemain Persebaya yang negatif bertambah 15 pemain, sedangkan yang menjalani karantina 12 pemain. Karena itu, berdasarkan rapat darurat yang diselenggarakan pada Rabu siang, tanggal 2 Februari tahun 2022, laga Persebaya Surabaya kontra PSIS tetap digelar. Chandra Wahyudi, selaku manajer tim, mengonfirmasi Persebaya Surabaya akan bermain hanya dengan 4 pemain cadangan, melawan PSIS, Persebaya akan bermain dengan 15 pemain dikarenakan skuad yang harus menjalani karantina bertambah, kata Chandra Wahyudi dilansir laman resmi klub, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Kendati demikian, Chandra mengatakan timnya tetap siap bermain. Bajul Ijo, julukan Persebaya tetap akan mengerahkan segala kemampuan untuk meraih hasil terbaik meski komposisi pemain sangat minim. Kami akan berjuang keras meraih hasil maksimal dengan kondisi yang ada saat ini. Kami siap main meski kondisinya sangat minim pemain seperti ini, sambungnya. Resiko seperti ini, kita sadari sejak awal ketika Liga berjalan di tengah pandemi, dalam kondisi ekstraordinari, tegas Chandra. Saat ini, Persebaya Surabaya dalam jalur tepat menjuarai Liga 1 2021-2022, hingga pekan ke-21 Liga 1 2021-2022. Persebaya duduk di posisi 4 dengan 42 angka, terpaut 5 angka dari Arema FC di puncak klasemen. Demikian informasi menarik tentang bola yang dapat kami sajikan untuk Anda. Bagaimana menurut Sobat Warta Bola? Silakan komen di bawah ya.